Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi dan teman saya Muhammad Fazil Hamdillah. Kami ingin menemukan eh, untuk pemrograman web full stack yaitu pestakaan. Saya sebagai backend saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Berikut app.js-nya. Sininya konstanta express-nya require express, terus konstanta full request database-nya, terus ke konstanta app-nya express, konstanta course-nya require course dia pakai port 3000. Di sini untuk membuka app get-nya dia ke select from buku. Di sini juga statusnya jika error dan statusnya 200 jika berhasil. Lanjut ke app post-nya. Sini insert intonya ke judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Statusnya juga jika error di sini 201. Nah, sorry, jika berhasil dia 201. Jika dia gagal di app bootnya dia 404 dan statusnya jika berhasil diperbarui dia 200. Sini app delete-nya sama, ambil dari ID buku. Jika dia telah berhasil dihapus dia 200 dan jika dia tidak berhasil dia 404. Oke, lanjut ke database-nya. Untuk database-nya dia pakai, saya bikin database-nya dengan nama perpustakaan. Di sini saya kesulitan dalam tes di API-nya karena selalu gagal, Pak. Ini database perpustakaan yang udah ada data dummy-nya. Cukup penjelasan dari saya sebagai backend, bisa dilanjutkan dengan teman saya Fauzian sebagai front end. Ya, silakan Fauzian. Terima kasih Mas Robi. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum? Oke, sudah. Ini adalah tampilan front end dari data buku perpustakaan Undira. Tapi sebelum mengulik user interface-nya, saya akan menjelaskan kodenya dulu. Ini adalah kode dari front end data data buku perpustakaan Undira. Yang pertama, di sini saya menggunakan app.js. Sini menjelaskan ada juga import React.js-nya, React Bootstrap, lalu ada CSS, dan juga ini logo untuk gambarnya. Lalu di function di sini ada database buku, set buku, dan form, ada judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Lalu API hostnya yaitu di 3000 slash buku. Di sini ada
handle editnya diambil dari ID buku, lalu set untuk formnya juga sama, diambil dari ID buku, lalu handle delete nya ada ID buku, lalu Axios delete nya ada API host slice ID buku, dan jika error akan muncul error getting the data. Lalu ada add atau tambah data. Biasanya di sini set formnya ada judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Handle change dari name, lalu ada submit, form, ID buku, Axios putnya, lalu Axios postnya ada form, di sini adalah tampilan untuk menampilkan UI-nya atau front end-nya, bagian front end. Sini yang bisa kita lihat tadi ada logo Undira, lalu ada tulisan data buku perpustakaan Undira, lalu di sini ada button tambah data, dan di sini ada head-nya dari table, ada opsi, judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Lalu di sini ada perintah dari opsi ya. Di sini ada button edit, ada button delete, dan di sini ininya keterangannya judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Di sini ada show tanda tambah data. Di sini formnya, form judul, form labelnya judul, lalu tipenya teks, dan sebelum diisi akan ada tulisan masukkan judul, lalu diambil dari form titik judul. Itu juga penerbit, tipenya teks, namanya penerbit, dan value nya diambil dari form penerbit. Form pencipta juga sama, form labelnya pencipta, tipenya teks, masukkan pencipta, lalu value nya ada form pencipta. Form tahun terbit, tipenya year. Sebenarnya year nggak ada di HTML, cuma saya bingung juga kalau misalnya pengen masukin year, tapi ini sama seperti teks. Lalu ada masukkan tahun terbit, name-nya tahun terbit, value nya diambil dari form tahun terbit, dan form rak, tipenya teks, masukkan nomor rak, name-nya rak, value nya diambil dari form rak. Lalu di sini ada button batal dan simpan. Berikutnya ada app.css. Sini udah saya menggunakan CSS untuk lebih menarik tampilan user interface-nya. Background-nya saya buat gradient, lalu marginnya 0, font family-nya ada Sagu UI, Tahoma, Geneva, Fernanda, sans serif. Padding-nya 0, height-nya 100 ph, display-nya flex, lalu justify kontennya center, align itemnya center. Dan kontainernya saya warnain putih seperti di sini, warnanya putih. Lalu headernya, kontainernya saya buat 30 px. Lalu radius radius kontainernya saya buat 15 px. Lalu ada box shadow, widthnya 80%, box widthnya 900 px. Headernya ada flag,
link itemnya center, justify kontennya center, margin bottomnya 20 px. Lalu ada header image 70 px, margin rightnya 15 px. Ini H1 untuk tulisan yang data buku perpustakaan H1. Lalu embed entry tabelnya saya buat putih, warna putih, background colornya, lalu widthnya 100%, border radiusnya 10 px. Saya buat border radiusnya ini 10%, 10 px. Lalu ada margin bottomnya 20 px, tip, color backgroundnya, color, lalu ini ke bawahnya ada button, yang terakhir 5 px. Baik, untuk codingnya sudah saya jelaskan. Saya akan coba untuk user interface-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada data buku perpustakaan Undira. Di sini ada pilihan opsi, judul, penerbit, pencipta, tahun terbit, dan rak. Di sini ada beberapa buku yang sudah kita isi. Yang pertama ada belajar bahasa pemrograman, penerbitnya dari Anak Hebat Indonesia, penciptanya Surya Kencana, tahun terbitnya 2020. Rak ini adalah lokasi buku ini berada di perpustakaan itu. Misalnya di perpustakaan Undira ada banyak rak, dan ini adalah identitas raknya. Pertama saya akan menjelaskan function dari tambah data. Rekan saya dasar-dasar teknik informatika, penerbitnya Rumah Informatika, lalu kita klik ini, tahun terbitnya misalnya 2021, lalu ada di tempatnya ada di blok rak, di blok C, nomor 20 sampai 25, lalu klik simpan. Nah, di sini sudah tambahkan. Lalu di sini juga sudah berhasil ditambahkan dasar-dasar teknik informatika, Rumah Informatika. Di sini juga bisa, sudah muncul. Lalu pengen kita function edit, misalnya tahunnya salah, tahun 2019. Sini sudah terubah tahun terbitnya jadi 2019. Di sini sebelumnya 2021. Nah, di sini juga sudah terubah. Lalu yang terakhir ada function delete, dan sudah terdelete atau terhapus. Lihat di database-nya sudah terhapus. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari sisi front end saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam aplikasi yang udah kami terapkan ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Robi. Ya, makasih Zian. Ya. Cukup itu aja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.